Oke, kali ini gue mau bahas sebuah tradisi sadis membunuh orang lanjut usia yang ada di India. Kalau menurut pandangan gue pribadi sih, tradisi ini sadis banget ya. Parah ini, sangat parah. Gue nggak paham apakah di sana HAM ditegakkan atau enggak. Terus masalahnya lagi, orang lanjut usia yang dibunuh ini bukan orang lain, melainkan orang tua dari anaknya yang menjalankan tradisi ini. Ini makin parah. Ini termasuk tradisi durhaka juga sih kalau kata gua. Lalu apa alasan tradisi ini tetap dilakukan? Kita langsung bahas aja. Jadi tradisi ekstrim ini berada di desa Pirudhunagar di selatan Tamil Nadu, India. Kabarnya tradisi ini masih bertahan sampai sekarang. Sudah dilakukan turun-temurun dan sangat sulit dihilangkan dari masyarakat. Tradisi tersebut bernama Talai Kothal, yaitu merupakan tradisi membunuh anggota keluarga yang sudah tua atau lanjut usia dan tidak berdaya. Biasanya dilakukan pada mereka yang berusia sekitar 50 tahun lebih dan lumpuh. Walaupun sih ya, katanya berdasarkan sumber yang gua cari, nyatanya orang yang masih muda tapi dia sakit juga bisa menjadi sasaran kebrutalan tradisi ini. Menurut yang menjalankan tradisi tersebut, ini katanya hanyalah sebuah siklus kehidupan. Jadi kayak nggak ada beban atau nggak merasa dosa sekali gitu. Tujuannya apa sih dari tradisi durhaka ini? Alasan utama yang mendasari dilakukannya tradisi ini adalah untuk meringankan beban keluarga. Masalah ekonomi juga menjadi alasan dilakukannya tradisi ini karena biasanya Talai Kothal ini dilakukan pada keluarga yang tidak mampu. Tapi faktor lainnya yaitu mereka tidak sabar dengan perawatan pada orang tua dan terburu-buru untuk mendapatkan kendali atas warisan, termasuk tanah dan perkebunan. Mungkin keluarga nilainya lebih rendah kali ya daripada uang di sana. Nama tradisi Talai Kothal ini berarti mandi atau siraman. Karena dalam metodenya atau prosesnya tersebut, orang yang sudah lanjut usia ini akan diberikan sejenis minyak mandi di pagi hari sebelum dibuang. Setelah itu dilanjutkan dengan diberikan air tertentu, ya semacam air kelapa gitu ya, yang bertujuan agar terjadi demam tinggi dan gagal ginjal. Hingga akhirnya lansia tersebut meninggal dalam 1 atau 2 hari setelah dibuang. Jika cara tersebut tidak berhasil, mereka melakukan cara lain dengan melakukan pijatan khusus di area kepala dengan air dingin yang mampu menurunkan suhu tubuh dan berdampak gagal jantung. Lalu mencubit hidung lansia tersebut dan memberikan minum susu sapi dengan paksa sampai kesulitan bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Kalau dari cara tadi tidak ada yang berhasil nih, cara ekstrim lainnya yaitu dengan meminta bantuan dokter atau dukun setempat untuk memberikan racun alkohol atau pil yang dicampur dengan susu untuk diminumkan ke lansia tersebut. Parah. Tapi yang menyakitkannya lagi dari tradisi ini adalah di mana pelakunya sendiri adalah anak-anak dari lansia tersebut atau kerabat-kerabatnya. Dalam beberapa kasus keluarga yang akan melaksanakan tradisi Talai Kothal biasanya akan memberitahu terlebih dahulu kepada korbannya. Karena sudah dianggap hal wajar, beberapa lansia pasrah dan menerima nasib mereka. Jadi orang lanjut usia di sana lebih memilih mati daripada masyarakat membuat mereka tidak berharga dan menjadi omongan penduduk karena dianggap sebagai beban keluarga. Saking merasa jadi beban keluarga, bahkan ada juga yang memang meminta untuk dibuang. Oh iya, gue sampai lupa sih kalau di India ini strata atau status sosial perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Beda dengan di Indonesia ya, di mana kedudukan pria dan wanita sama seperti halnya apa yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini dulu. Namun,
walaupun di Tamil Nadu ini wanita kedudukannya lebih rendah dibanding pria, tetapi yang banyak menjadi korban talai kotal ini kebanyakan adalah berjenis kelamin pria. Alasannya karena aset umum biasanya atas nama pria. Tanah atas nama pria, kebun atas nama pria, yang mungkin dengan begitu mempercepat pembagian warisan. Selain itu, anggapan bahwa keterampilan rumah tangga pria sangat terbatas. Pria gak bisa masak, gak bisa cuci baju, nyapu, nyetrika, dan tanpa ketergantungan jadi alasan lain kenapa banyak pria yang jadi korban talai kotal ini. Tapi tidak semua juga sih rela jadi korban talai kotal, ada juga yang memilih untuk melarikan diri. Seperti kasus pada tahun 2010. Saat itu ada seorang kakek-kakek berusia 80 tahun melarikan diri ke rumah kerabatnya lantaran mengetahui rencana anak-anaknya yang akan melakukan talai kotal terhadap dirinya untuk memperebutkan warisan kakek tersebut. Si kakek ini sampai trauma dan nggak mau pulang ke desanya. Dia nggak mau pulang ke rumahnya. Setelah beberapa saat dilakukan pengawalan kepada kakek tersebut, barulah si kakek tersebut mau pulang ke desanya. Sejak kapan sih talai kotal ini dilakukan di India? Berdasarkan sumber yang gue baca, tidak ada kejelasan sama sekali. Namun, berdasarkan sejarah, tradisi ini dilakukan sebelum kerajaan Inggris, di mana saat itu seorang pangeran membantu mertuanya yang sakit untuk mati dengan damai. Ada juga yang berpendapat bahwa tradisi ini dimulai pada tahun 1950-an akibat peningkatan populasi di India, tapi berbanding terbalik dengan ekonominya yang semakin buruk, semakin turun. Yang membuat gue heran sih, katanya tradisi ini oleh warga setempat yang mengadakannya ini tuh bentuk kasih sayang kepada orang tua mereka. Kok kasih sayang membunuh gitu ya? Jadi dengan membuang orang tua dan membiarkannya mati di hutan dianggap lebih baik daripada membiarkannya hidup tapi tidak berdaya di rumah menderita penyakit. Ini sih kalau kata gue cuma dalih mereka aja. Alasan belaka gitu nggak logis lah istilahnya, nggak masuk akal. Soalnya sih kalau balik lagi ke alasan tadi, sebenarnya adalah faktor ekonomi yang membuat para keluarga malas untuk merawat orang tua yang sudah tidak berdaya. Ditambah penduduk di sana sudah menganggap orang tua yang sudah lanjut usia adalah beban yang harus disingkirkan. Moralnya sih dipertanyakan. Polisi dan pejabat di Tamil Nadu sebagian besar menutup mata, menutup telinga atas tradisi talai kotal tersebut. Seolah-olah di daerahnya tidak terjadi apa-apa, tidak melanggar HAM atau apa. Tapi pada tahun 2010, tradisi ini sempat menjadi perhatian publik dan menjadi berita utama di India ketika pria 60 tahun meninggal mendadak. Saat itu, kematian si kakek diduga korban tradisi talai kotal yang mana pelakunya adalah keponakannya sendiri. Namun keponakannya tersebut malah berdalih, menuduh dan menyeret petugas kebersihan rumah sakit yang menawarkan suntikan karena petugas kebersihan tersebut memiliki keterampilan menyuntik dari dokter rumah sakit tempatnya bekerja. Keponakan si kakek ini juga menduga bahwa pria petugas kebersihan rumah sakit tersebut terlibat dalam kasus serupa. Tapi para pejabat di sana akhirnya membebaskannya karena mengatakan tidak ada bukti mayat sudah dikremasi. Tindakan mengakhiri hidup dengan tujuan untuk menghilangkan penderitaan sebenarnya termasuk praktek ilegal di India. Tapi kelompok yang menginginkan kematian untuk orang tua yang dianggap beban seperti tradisi talai kotal ini selalu berkampanye dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk menuntut perubahan agar talai kotal ini dilegalkan. Ketika pemerintah India masih memperdebatkan moralitas dan legalitas tradisi tersebut, 3 distrik di negara bagian selatan Tamil Nadu, India
ternyata diam-diam masih tetap menjalankannya selama beberapa dekade. Nah, itu tadi pembahasan tradisi unik, tradisi ekstrim, tradisi durhaka tanpa memperdulikan HAM yang ada di Tamil Nadu, India. Pesannya dari gue pribadi atas tradisi ini yaitu tetap terus menjaga, merawat orang-orang di sekitar kita, khususnya orang tua kita. Selagi masih ada, bahagiakan mereka. Kalau sudah tiada, maka doakan mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Walaupun siraman, karena dalam metode lalu mencubit hidung lansia